Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana? Apa kabar hari ini? Apa sehat semua? Hari ini mata pelajaran kita adalah akidah akhlak. Di bab ini kita akan belajar tentang sikap terpuji, yaitu taat dan patuh terhadap Allah, Rasul, kedua orang tua, dan guru ataupun ustadz dan ustadzah. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu antara lain peserta didik mampu menjelaskan pentingnya sikap taat dan patuh terhadap Allah, Rasul, kedua orang tua, guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan contoh sikap taat dan patuh terhadap Allah, Rasul, kedua orang tua, dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, peserta didik mampu menerapkan sikap taat dan patuh terhadap Allah, Rasulnya, kedua orang tua, dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Mari kita mengamati sikap-sikap taat dan patuh terhadap Allah, Rasulnya, kedua orang tua, dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti apa sikap taat dan patuh terhadap Allah, Rasul, kedua orang tua, dan guru dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya, jika kita melihat ada anak yang rajin menunaikan sholat 5 waktu. Padahal sholat 5 waktu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim, sebagai manusia. Nah, jika kita melihat seperti itu adalah contoh taat kepada Allah atau Rasul atau kedua orang tua atau kepada guru. Ya, benar sekali. Selalu menunaikan sholat 5 waktu adalah contoh sikap taat dan patuh kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan kepada manusia untuk menjalankan sholat 5 waktu. Yang pertama, taat kepada Allah. Nah, bagaimana kita taat kepada Allah? Taat kepada Allah yaitu menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan segala perintahnya. Perintah Allah yang termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Patuh dan taat kepada Allah adalah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang mencakup keikhlasan ibadah, ketakwaan, serta kepatuhan kepada aturan pemimpin atau uli amri selama tidak menjalankan maksiat. Hikmahnya adalah mendapatkan ridho, rahmat, dan ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat berarti patuh secara tulus mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya yang merupakan wujud dari takwa. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah memerintahkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemimpin di dalam negeri tersebut. Yang kedua, taat kepada
Rasulullah. Taat dan patuh kepada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban mutlak bagi umat Islam yang disamakan dengan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan ini mencakup menjalankan sunnah, menjauhi larangan, dan meneladani akhlak beliau yang menjadi jalan mendapatkan rahmat Allah, ganjaran surga, serta bukti keimanan yang benar. Ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berakar dari perintah Allah langsung seperti dalam surat An-Nisa ayat 59, di mana menaati Rasulullah dianggap sama seperti menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan perintah berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu dari Allah. Oleh karena itu, apa yang diperintahkan oleh Rasul wajib dilaksanakan, dan apa yang dilarang wajib dihentikan atau dihindari. Yang ketiga, taat kepada orang tua. Sikap patuh dan taat kepada orang tua atau biasa disebut birrul walidain adalah sikap kewajiban utama dalam Islam setelah beriman kepada Allah. Sikap ini mencakup perilaku hormat kepada orang tua, menaati perintah kedua orang tua selama tidak kepada maksiat, berbicara santun kepada orang tua, merawat kedua orang tua, serta mendoakan kedua orang tua. Amalan ini mendatangkan ridho Allah, keberkahan dalam hidup kita, serta ganjaran kunci surga. Berbakti kepada orang tua bernilai jihad, memiliki keutamaan memanjangkan umur dan menambah rezeki. Karena ridho Allah wa ridho walidain, ridho Allah bergantung kepada ridho kedua orang tua. Kita wajib menaati perintah kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang keempat, taat kepada guru. Sikap taat kepada guru mencakup mendengarkan nasihat guru, melaksanakan tugas dari guru, dan bersikap santun kepada guru. Tindakan ini sangat penting untuk keberkahan ilmu yang kita pelajari dan keberhasilan dalam kita belajar. Contoh perilakunya meliputi menyapa guru, tidak memotong pembicaraan ketika guru berbicara, dan disiplin dengan perintah guru. Contoh adab dan perilaku sikap taat kepada guru meliputi memberi salam terlebih dahulu saat bertemu guru, berbicara sopan, menggunakan tutur kata yang lembut, dan merendahkan diri atau tawadhu di hadapan guru. Kemudian menyimak dengan baik saat guru menjelaskan pelajaran. Nah, demikian sikap taat dan patuh kepada Allah, Rasulnya, kedua orang tua, dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus selalu taat dan patuh kepada Allah, kepada Rasul, kepada kedua orang tua, kepada guru dalam kehidupan sehari-hari kita, agar hidup kita penuh berkah dan dari ilmu yang kita pelajari. Itu tadi contoh dan bagaimana
sikap-sikap taat dan patuh kepada Allah, Rasul, kedua orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga kita sebagai umat muslim selalu bisa menerapkan sikap-sikap dan akhlak terpuji tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat memberi manfaat dan keberkahan dalam hidup kita. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.